Nah, jadi Jessica, aku nih agak menyesal beli tiketnya 3 bulan sebelum, karena ternyata tiketnya turun di pekan ini. Ternyata pemerintah mengumumkan diskon. Agak menyesal beli buru-buru ya. Tapi kalau misalkan Gemma beli 3 bulan lalu, kemudian Gemma ngecek harga sekarang, ada perbedaannya nggak? Diskonnya Ada. signifikan? Lumayan, antara 400 sampai 500 ribu kalau PP. Jadi lumayan ya, karena kan kepo ya, langsung mencari kan, ruginya berapa ya kira-kira. Oh ternyata lumayan, bisa signifikan loh diskonnya ini ya. Jadi pemirsa, di awal Ramadan ini ada kabar gembira terkait dengan harga tiket pesawat yang turun. Jadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono pada Sabtu siang ini mengumumkan penurunan harga tiket pesawat ekonomi domestik ya sebesar 13 hingga 14% pada periode libur Hari Raya Idul Fitri ini kemarin. Nah, Menko AHY juga mengatakan penurunan harga tiket dilakukan pemerintah bersama dengan stakeholder di bidang penerbangan dengan menekan berbagai komponen harga tiket, mulai dari menurunkan ongkos kebandaraan, kemudian juga menurunkan harga bahan bakar pesawat di 37 bandara, hingga insentif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 6% yang ditanggung oleh pemerintah. Dan kita akan melihat pernyataan langsung dari Menko Agus Harimurti Yudhoyono untuk Anda. Kita berhasil secara umum menurunkan biaya atau ongkos ke bandar udaraan, lalu mengurangi harga aftur di 37 bandara. Kemudian fuel surcharge itu juga bisa dikurangi sehingga itu sendiri agregatnya bisa seperti penurunan harga tiket di masa Nataru. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN, sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu, itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Jadi itu kabar baik ya Gemma dan pemirsa. Tapi kalau untuk Gemma, soalnya Gemma sih udah beli dari 3 bulan yang Terlalu lalu. ambisius ya, jadi Takut agak nggak kedapetan sayang. ya. Takut, dikirain kan harganya akan lebih naik ya kalau Hamin 1 bulan, ternyata malah diturunkan oleh pemerintah. Mungkin ini untuk mengajak masyarakat, ayo mudik yuk beli tiket pesawat yuk gitu ya. Nah, tapi nggak cuma Menko AHY aja nih yang buka suara terkait dengan tiket pesawat. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan kalau kebijakan pemerintah memberikan insentif berupa pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk tiket pesawat ekonomi domestik. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 18 tahun 2025. Nah, insentif pajak pertambahan atau PPN ini juga ada untuk di kelas ekonomi selama periode Hari Raya Idul Fitri dengan insentif jika biasanya penumpang dikenakan tarif PPN 11%, kini hanya akan membayar tarif PPN sebesar 5% saja. Sementara pemerintah menanggung sisanya yakni sebesar 6%. Jadi lumayan ya kalau dihitung-hitung ya. Nah, tapi pemirsa ingat ya, insentif ini berlaku untuk pembelian tiket ini mulai tanggal 1 Maret hingga 7 April 2025. Dan periode perjalanannya 24 Maret hingga tanggal 7 April 2025. Kita sama-sama simak pernyataan dari Menkyu berikut ini. Akan berlaku untuk pembelian tiket tanggal 1 Maret hingga tanggal 7 April bagi traveling atau tiket yang akan melakukan perjalanan antara tanggal 24 Maret hingga 7 April 2025. Artinya seluruh tiket ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai hari ini tanggal 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya sehingga hanya membayar pajaknya 5%. Artinya yang 6% ditanggung oleh pemerintah.
Nah, berarti kalau sampai 7 April, kalau orang mau go show di Lebaran masih bisa ya kalau tiketnya ada? Kalau tiketnya masih ada, tapi Gemma tadi saya coba iseng nih ya untuk ngecek perjalanan dengan pesawat menuju ke Yogyakarta. Coba ya pemirsa, tadi tuh saya sempat screen capture. Jadi perjalanannya kalau ke Jogja, itu kan tadi periodenya sudah tertentu. Kalau saya cari di hari Sabtu tanggal 29 Maret ke Jogja, itu harga tiketnya memang 3,9 karena sisanya kelas bisnis. Ternyata kelas ekonominya sudah habis. Nah, kalau yang untuk saya nih Jessica, saya kan kemarin pesan Jakarta Palembang. Di 3 bulan lalu itu harganya PP 2 juta seorang, tapi sekarang ini sudah turun jadi 1,8 di hari yang sama, di jam yang sama. Jadi memang ada penurunan ya lumayan signifikan ya, 200.000 karena ini mungkin PPN-nya sudah diberikan pemerintah. Tapi ya tetap agak menyesal. Soalnya dari 3 bulan yang lalu nih pemirsa. Tapi pemirsa secara detail ya, kami juga mencoba melihat terkait dengan penurunan harga tiket domestik. Karena menurut Injourney ini ada dukungan yang diberikan dari Injourney Airports. Ini terkait dengan penurunan tarif bagi penumpang pesawat yang berupa potongan harga tarif sebesar 50%. Ini untuk pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau yang disebut dengan passenger service charge. Kemudian ada pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. Dan penurunan tarif jasa ke bandar udaraan ini memberikan dampak langsung pada penurunan harga tiket pesawat. Jadi pemirsa, kalau di Lebaran periode kali ini penurunannya bisa sampai 14%. Tapi kalau kita ingat pada tahun lalu, ini ada libur akhir tahun, itu penurunannya bisa mencapai 10 hingga 15%. Kita lihat ya nanti perjalanannya kan seperti apa nanti sampai tanggal 7 pada bulan depan nanti. Dan apakah setiap maskapai ini akan menambah jam penerbangan ya? Karena kan pasti membludak dong harusnya ya, karena sudah turun. Nah, dan ini juga berlaku untuk semua maskapai ya, nggak cuma maskapai plat merah doang ya penurunan ini. Jadi pemirsa, bagi Anda yang belum beli tiket nih untuk naik pesawat mudik, bisa langsung dicek coba harga tiket pesawatnya sekarang. Takutnya ntar sisa bisnis doang loh. Iya, ini nih kalau ke Jogja tuh sisa bisnis, sisanya udah sold out semuanya, gercep ya. Kayaknya ketika diumumkan sama pemerintah bisa beli, langsung pada beli ini semuanya. Tapi kayak kalau ke Sumatera masih lumayan banyak nih tiketnya, ke Jawa-Jawa ini yang penuh ya. Karena kan memang salah satu destinasi favorit setiap Lebaran tuh. Jadi ini yang menjadi perhatian ya pemirsa. Mungkin sambil ngecek-ngecek juga kalau ada yang cancel, bisa Anda langsung beli pemirsa. Tapi agak rugi juga kalau cancel ya, karena refundnya nggak penuh kan. Nah pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan jajarannya untuk menurunkan harga tiket pesawat dan memberikan diskon tarif tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Idul Fitri dan juga Hari Raya Nyepi. Jadi nggak cuma pesawat doang pemirsa, tol juga akan didiskon tarifnya ya. Jadi transportasi udara dan darat ini sama-sama mendapatkan insentif. Bahkan tapi ya pemirsa, kalau yang darat nih salah satunya kereta tuh udah sold out loh. Saya lagi-lagi cek ke Jogja, sold out Gemma. Memang kalau kereta ini lebih cepat ya, jadi nggak ada lagi tuh go show. Kalau kereta, mungkin kalau pesawat masih bisa ya. Kalau kereta ini pemirsa kayaknya harus lebih lebih gercep deh mencari-carinya. Nah tapi Jessica nih, pengamat penerbangan Alvin Lee menilai penurunan harga tiket ini bisa berlaku sepanjang tahun, bukan hanya di waktu tertentu saja. Jadi ini bisa dilakukan kalau pemerintah menghapus tarif PPN penumpang domestik kelas ekonomi, seperti pada tiket perjalanan internasional yang tidak dikenakan tarif PPN. Kita sama-sama simak ya pemirsa pernyataan dari Alvin Lee berikut ini. Tentunya cukup menarik ya, cukup besar 15%, tapi ini ada tapinya buat saya. Ini hanya berlaku untuk yang beli tiketnya mulai hari ini dan penerbangan mulai tanggal 24 Maret sampai 7 April. Yang sudah terlanjur beli tiket kemarin-kemarin tidak tidak mendapatkan pengembalian karena ini menyangkut PPN dan sebagainya, sehingga akan sangat rumit mengurus refund atau pengembalian selisihnya. Nah, permasalahannya adalah untuk mudik, kami mengamati bahwa banyak tiket itu sudah dibeli sebulan bahkan 2 bulan sebelum jadwal mudik, karena pelaku perjalanan khawatir mendekati harinya akan sulit mendapatkan tiket. Nah, ini yang menjadi tantangan. Yang menarik di sini adalah ternyata PPN untuk tiket domestik
kelas ekonomi ini bisa dikurangi. Nah, pertanyaan saya, kalau memang pemerintah ini berniat memangkas harga tiket dalam negeri, kenapa hanya dalam 15 hari? Toh sudah terbukti kalau Presiden memerintahkan PPN dari 11% bisa turun di 5%. Kenapa tidak sekaligus saja PPN untuk tiket tarif domestik ini dihapus sama sekali, seperti halnya untuk tiket perjalanan internasional itu sama sekali tidak ada PPN-nya. Nah, disinilah saya berharap Presiden dapat memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk menghapus PPN tiket dalam negeri yang kelas ekonomi, sehingga dengan demikian langsung harga tiket itu akan turun sedikitnya 11%. Dan ini berlaku sepanjang tahun, tidak hanya masa-masa tertentu saja. Dan pemirsa, pernyataan dari Alvin Lee sebagai pengamat penerbangan itu sebetulnya juga sejalan dari pernyataan salah satu anggota komisi berapa ya, saya lupa waktu itu, dia dari DPR RI pada 2 pekan lalu tuh sempat menyampaikan kalau sebenarnya bisa ada penurunan tiket pesawat bahkan dari 20 hingga 25%. Syaratnya sama seperti tadi disampaikan oleh Alvin Lee. Oke, jadi tapi kalau misalnya memang diturunkan sampai sepanjang tahun, mungkin meningkatkan pariwisata kita ya. Pastinya. Orang-orang pada liburan ke domestik, ya internasional juga ya. Tapi kan pada datang Putaran sini uangnya juga. di dalam-dalam nih Iya. jadinya. Apalagi kan daya beli sekarang sudah menurun ya. Sedih deh. Dan kita akan lihat ya pemirsa, terkait dengan tiket pesawat yang mendapatkan insentif ini, ada berbagai komentar dari warganet. Kita akan melihat dari Instagram dan juga Twitter. Yang pertama kalau dari Instagram ada Hendra Artoha. Semoga harga tiket turun terus. Nah, sama Nggak ya terbatas. keinginannya. Turun terus katanya. Ini dari @kristiani_agus trending yang mengatakan terlanjur beli minggu lalu. Jangan sedih, saya 3 bulan lalu, Mas Agus. Dan selanjutnya dari Lindar. Berlaku kapan? Masih sama harganya. Mungkin itu bisnis kali ya yang masih sama. Iya, Juga sisa habis harganya berarti. yang kalau kelihatan yang mahal, saya sih tadi ngeceknya bisnis doang tuh sisanya. Ini dari @mios yang mengatakan jangan bilang deket-deket lebaran. Enggak kok, jadi jauh-jauh hari kok sudah dijual. Dan selanjutnya dari Liana, masih sama harga tiketnya, belum ada perubahan. Ayo dicek-cek lagi, siapa tahu sekarang refresh lagi udah ya. ada lagi tambahannya. Jadi bisa membeli harga tiket yang untuk ekonomi domestik itu bisa lebih murah. Lumayan. Kemudian dari aplikasi X dari @agithame yang mengatakan subuh tadi langsung ngecek, tapi yang tanggal 27 Februari sampai 7 Maret PP tetap mahal dan naik. Oh malah naik dia ngeceknya ya. Mungkin salah cek kali. Apa gimana? Coba dicek lagi deh. Atau mungkin memang masih mahal. Nah, atau kita lihat nanti ya, kita coba cek juga ya pemirsa. Dan selanjutnya ada komentar dari @ocho. Ternyata berbatas waktu nunggu momen puasa Idul Fitri saja ya. Kemudian dari @putra_adi yang mengatakan tiket kereta api dan bus juga sudah harus diperjuangkan. Iya, Kereta api ke kereta Jawa udah sudah mulai sold habis ini ya. out. Mungkin bisa bus dicek-cek lagi. Dan selanjutnya dari Nana. Keponakan mau balik ke Luwu, tiket pesawat mahal. Kapan diskon berlaku? Sudah mulai berlaku sejak hari ini ya. Coba cek lagi pemirsa. Kemudian dari @agusjo yang mengatakan, nah bagus ini efisiensi anggaran buat masyarakat. Iya, berasa ya kalau untuk kayak gini ya. Tentu itu pasti berasa. Nanti juga perputarannya di dalam negeri sendiri. Oh, kita harapkan ya, ini kan sudah ada berbagai masukan dari pengamat sudah ada, dari anggota DPR juga sudah ada. Semoga bisa direalisasikan dan juga berdampak pada masyarakat Indonesia sendiri. Iya, dan juga untuk pariwisata terpenting juga ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.